bilang masalah dalam militer. Saya koreksi, itu Minerva yang menyampaikannya. Oh iya, bukan yang kalau yang militer untuk menghadapi masalah internal seperti pembulingan atau Pembulian. Uts. halo. Selamat datang Pak. Silakan duduk. Pak. Silakan. Halo sobat-sobat sudah dikara dimanapun kalian berada. Selamat pagi, siang, dan malam. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang sangat spesial ya, di mana kami akan membahas topik mengenai bela negara dan bela negara dalam bidang ekonomi. Mungkin Bung di depan ini bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Saya Bung Levan. Dan saya Bung Boris. Saya Bung Axel. Dan saya sendiri Ale. Jadi agenda kita hari ini adalah membahas topik yang tadi sudah saya sebutkan, di mana saya punya 3 pertanyaan untuk 3 bung di depan ini. Pertanyaan pertama saya, apa itu bela negara? Yang kedua, apa itu bela negara dalam bidang ekonomi? Dan yang terakhir, mengapa kita harus melakukan bela negara? Jadi, bung mana yang ingin menjawab duluan? Jadi itu biar saja saya yang menjawab untuk pertanyaan pertama. Silahkan bung. Jadi apa itu bela negara? Nah, bela negara ini adalah sikap, tekad, atau perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, D ini tujuannya hanya satu, yaitu adalah menjamin kelangsungan kehidupan bangsa atau negara. Jadi, selain dia hanya pengertiannya ini, dia tidak selamanya dalam kayak bentuk perang atau membela itu dalam kayak ya seperti fisik, kayak menggerakkan kekuatan militer atau para tentara. Jadi nggak selamanya seperti itu. Dia juga bisa berbentuk non fisik seperti pendidikan Anda, profesi Anda, dan juga nilai-nilai kebangsaan. Nah, seperti itu. Jadi bela negara ini luas ya bung konteksnya? Yes, sangat luas. Jadi berbagai bidang tuh bisa masuk dalam bela negara. Jelas. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bung di depan menjawab, mungkin Bung Devan. Oke, dalam bela negara dalam bidang ekonomi. Jadi dalam konteks ekonomi ini, kita membela negara berarti kita berupaya untuk memperkuat kedaulatan ekonomi bangsa kita agar tidak selalu bergantung pada kekuatan dari asing gitu. Jadi ini merupakan sebuah kemandirian negara kita dan kesejahteraan kita bersama. Mungkin ada implementasi misalnya. Implementasi. Jadi peranan mungkin saya contohkan dari untuk dalam konteks siswa ya, biar seperti kita sendiri ya. Dalam konteks siswa mungkin kita dengan mencintai produk lokal. Namun mencintai produk lokal dan melakukan produk lokal ini bukan hanya untuk siswa ya, untuk seluruh warga masyarakat Indonesia. Seharusnya seperti itu. Kita harus bangga kan? Kita harus bangga menggunakan produk dalam negeri ya. Kalau untuk UMKM apakah ada sangkut pautnya dengan bela negara dalam bidang ekonomi, Bu? Kita membela negara itu dalam konteks UMKM Ya. artinya kita membeli segala sesuatu yang UMKM ya, seperti makanan-makanan contoh ya, kita membeli makanan, mungkin ada UMKM yang makanan khas dari Indonesia itu sendiri, sehingga artinya kita tidak menggunakan produk-produk dari luar untuk memajukan dan karena dalam konteks bela negara ini. Jadi kita mendukung perputaran ekonomi dalam negeri atau dalam daerah lah, dengan membeli UMKM yang membeli bahan dasarnya, misalnya makanan itu dari petani lokal. Dari lokal seperti itu. Baik. Jadi langsung saja untuk pertanyaan terakhir kita serahkan ke Bung yang belum menjawab, Bung Axel, mengenai mengapa kita harus melakukan bela negara. Silakan Bung. Terima kasih Bu. Sama-sama. Izin Bu. Baik. Saya akan langsung menjawab. Jadi, kenapa kita harus memiliki rasa bela negara? Itu sangat penting merasa bela negara. Analogi sederhananya seperti ini Bu. Dalam suatu kapal Bu, terdapat berbagai jenis tugas lah yang dijalankan. Ada nakoda atau kapten kapal, ada pelayan atau
ada juga koki serta ada penumpang. Ketika kapal itu mengalami badai atau kebocoran, tidak hanya kapten kapal saja yang menangani masalah tersebut. Ada juga tidak? Halo. Injek dana 100 miliar. Yang dari dana bos. Kita ambil. Taruh di sana. Oke. Silakan lanjut. Sampai di mana tadi, Bang? Tadi sampai di bagian penumpang. Jadi yang tadi kan tentang masalah pada kapal. Jadi itu yang membenahi masalah dalam kapal tuh bukan hanya kapten kapal saja atau teknisi mesin, tapi ya yang ikut terlibat dalam kapal tersebut, yang ikut jalan lah, walaupun penumpang juga terlibat. Jadi analogi tersebut kita dapat gunakan di negara. Kalau dalam negara tersebut mengalami suatu masalah seperti masalah ekonomi dan lain-lain, ya yang membenahi masalah tersebut bukan hanya seorang presiden atau menteri-menteri, tetapi ya kita masyarakat juga harus ikut terlibat. Seperti masalah tentang bagaimana cara kita untuk menaikkan kualitas ekonomi kita dengan yang Bung Nevan bilang, yaitu membeli produk UMKM. Jadi rasa bela negara juga sangat penting ya dalam menghadapi masalah dari luar, seperti yang Bung Morris bilang, dalam menghadapi masalah yang seperti masalah militer atau masalah politik. Tetapi tidak hanya masalah fisik seperti itu, rasa bela negara juga dapat berfungsi sebagai penangkal atau perisai untuk kita melindungi jati diri bangsa kita dan rasa persaudaraan kita. Ya, sekian dari interview atau podcast kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Wahai sobat-sobat Suradikara yang di luar sana, tepuk tangan dulu. Ya. Oke, rasa bela negara juga sangat penting supaya kita dapat melawan masalah dari luar. Ya, masalah dari luar tuh seperti tidak hanya masalah yang tadi Bung Morris bilang, masalah dalam militer. Saya koreksi, itu Bung Neva yang menyampaikannya. Oh, bukan yang kalau yang militer. Untuk menghadapi masalah internal seperti pembulingan atau Pembulian. ya